Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto Pasaribu dengan NIM 121190024 dari kelas A, kelas Stadium General. Di sini, saya akan menjelaskan resume saya tentang Publication Process yang merupakan modul ketiga dalam mata kuliah Stadium General. Adapun topik-topik yang akan saya bahas berdasarkan resume yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Fundamentals of Publishing. Yang kedua, ada Open Science. Yang ketiga, ada Research Metrics. Dan yang keempat, ada Ethics. Selanjutnya yang kelima, ada How to Publish. Yang keenam, ada Finding the Right Journal. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Publishing in the Chemical Science. Sebelum masuk dalam topik-topik bahasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu publication process. Publication process adalah publishing in the chemical science publication process yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum proses publikasi dilakukan. Publication process inilah yang mendasari kelancaran penyebaran informasi dalam sebuah jurnal. Publikasi artinya orang yang melakukan kegiatan penyebaran informasi, di mana publikasi tersebut memegang peran krusial pada perkembangan suatu kegiatan publikasi. Sebagaimana publikasi berperan menjadi sistem di mana publikasi ini yang menjadi pengolah informasi dalam beberapa proses, yaitu yang pertama proses publishing, yang kedua research metrics, yang ketiga adalah finding the right journal, yang keempat ethics, yang kelima open science, yang keenam how to publish in premium journals, dan yang terakhir adalah publishing in the chemical science atau publikasi di science chemical. Topik pertama yaitu Fundamentals of Publishing. Adapun hal-hal penting yang sudah saya pelajari dari materi ini, yaitu yang pertama tentang pengantar penerbitan dan pemain kunci. Yang kedua, ada poin kunci untuk mempertimbangkan ketika kita mengevaluasi sebuah penelitian. Dan yang ketiga, ada diskusi jujur tentang bias bawah sadar. Hal pertama yang bisa saya dapatkan dalam materi ini adalah 10 alasan untuk mendapatkan dan menggunakan OrSite ID atau 10 reason to get and use an OrSite ID. Yang pertama, koneksi yang andal dengan karya kita, penghargaan, dan afiliasi. Yang kedua, mengurangi kesalahan identitas dalam penulisan. Yang ketiga, memiliki dan mengandalkan rekor OrSite kita. Yang keempat, sistem yang kita gunakan menggunakan sistem OrSite. Yang kelima, kita dapat memasukkan sekali data dan menggunakan kembali sesering mungkin data tersebut. Yang keenam, pengakuan yang lebih baik untuk Anda dan penelitian kita. Yang ketujuh, tingkat kemampuan untuk dapat ditemukan penelitian kita. Atau tingkat kemampuan penelitian kita untuk dicari oleh orang lain. Yang ke-8 adalah gratis untuk peneliti. Yang ke-9 adalah mendaftar semudah 1, 2, dan 3. Yang artinya ada 3 langkah. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah OrSite ID adalah sebuah andana milik kita yang dapat terdaftar digital seumur hidup. Yang kedua ada research metrics atau penelitian matriks. Apa yang dapat dipelajari dalam modul ini? Yaitu yang pertama pengantar berbagai penelitian metrik. Yang kedua yaitu mengenai wawasan mengapa hal itu menjadi penting untuk mempelajari research metrics. Yang terakhir adalah kiat atau cara teratas tentang cara menggunakan research metrics secara bertanggung jawab. Poin pertama dalam topik ini adalah cite source from early career research. Metrik set score adalah metrik komprehensif, terkini, dan terbuka untuk dampak kutipan jurnal yang tersedia secara gratis di Scopus. Webinar interaktif ini menjelaskan bagaimana set score dihitung
dan pentingnya integritas penelitian, serta bagaimana dapat langsung menggunakannya untuk mengevaluasi jurnal dan penelitian. Poin selanjutnya adalah bibliometrik, di mana dalam bibliometrik ini ada beberapa manfaat yang dapat digunakan dalam perpustakaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bibliometrik dapat digunakan untuk mengetahui majalah inti dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui arah dan vision ilmu pengetahuan pada berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, memperkirakan lengkap atau tidaknya literatur sekunder. Yang keempat, mengetahui subjek-subjek atau bidang-bidang dari disiplin ilmu. Yang kelima, dapat mengetahui kepengarangan. Yang keenam, meramalkan arah perkembangan ilmu pengetahuan di masa lalu dan masa yang akan mendatang. Yang ketujuh, ada mengatur arus masuk informasi dan komunikasi. Dan yang ke-8, dapat mengkaji keusangan dan penyebaran literatur ilmiah. Yang ke-9, meramalkan produktivitas penerbit pengarang organisasi, negara, dan seluruh disiplin ilmu. Adapun topik selanjutnya yaitu finding the right journal atau bagaimana menemukan jurnal yang tepat. Adapun hal-hal yang dapat kita pelajari dalam topik ini yaitu bagaimana cara dan kiat untuk menilai tujuan dari ruang lingkup hidup. Yang kedua ada mengetahui jurnal saran untuk menilai etika jurnal kita. Dan yang terakhir adalah panduan berguna tentang menggunakan metrik jurnal dan artikel. Poin yang pertama adalah using the most relevant metrics to help you choose the right journal, atau menggunakan matriks yang relevan untuk membantu kita dalam memilih jurnal yang tepat. Dalam rekaman webinar yang sudah saya tonton, ada pakar yang memandu kita melalui poin-poin yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi jurnal. Ada Dr. Wim Sterms dari Elsevier, Kepala Manajemen Produk Scopus, yang membagikan daftar periksa bermanfaat yang telah dia buat, di mana dia menjelaskan di mana mencari jurnal, bagaimana menilai ruang lingkup hidup jurnal, dan seberapa dekat kecocokannya dengan majalah yang akan kita gunakan. Poin selanjutnya adalah how to easily spot reliable journals, atau bagaimana menemukan spot yang reliable dalam jurnal secara gampang. Tips yang pertama adalah what determines a good journal, atau bagaimana mendetermine jurnal yang bagus. Jurnal yang bagus yang pertama adalah trusted and respected by the community which it serves, atau jurnal yang terpercaya, respect dari komunikasi dari server yang kita cari. Yang kedua adalah organized and run to high editorial and peer review standard, di mana jurnalnya terorganisir dan memiliki tingkat editorial yang tinggi serta peer review yang sesuai dengan standar. Yang ketiga adalah emphasis on quality and trustworthiness of contents, di mana adanya emphasis dari quality dan kepercayaan dari konten yang kita gunakan. Selanjutnya adalah transparency of the process for outsource and readers, di mana terdapat transparansi dan dari proses antara pembaca dan penulis. Selanjutnya adalah evidence of utility to this communication or citation matrix, atau pentingnya citasi. Yang selanjutnya adalah a trust and respect publisher adhering to publication ethics, di mana kita harus memilih jurnal yang terpercaya dan memiliki penulis yang respect serta memiliki etika publikasi. Dan yang terakhir adalah usually fed by one or both of WOS and Scopus, atau biasa ditulis di WOS atau Scopus. Topik selanjutnya yaitu etis. Yang dapat dipelajari dalam modul etis ini yaitu penjelasan tentang etika penerbitan, wawasan tentang aturan yang harus kita patuhi, dan informasi tentang kepemilikan dan izin konten. Yang pertama adalah plagiarism. Apa-apa saja yang dapat dikategorikan dalam kegiatan plagiarism. Ada yang pertama, tidak mengkreditkan sumber atau memasukkan sumber dari jurnal yang kita cari. Yang kedua, memparafrasekan terlalu dekat, bahkan jika kita sudah menyebutkan sumbernya. Jadi dalam melakukan sebuah penulisan artikel, kita harus memparafrasekan sebuah kutipan dengan lebih luas dan tidak terlalu dekat. Yang ketiga adalah menggunakan statistik dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.
Yang keempat, menggunakan gambar, foto, peta, dan perangkat ilustrasi lainnya tanpa menyebutkan sumber. Sama hal seperti poin ketiga, dalam kita menggunakan statistik, gambar, foto, peta, atau perangkat apapun, kita harus mencantumkan sumber jika kita mengambilnya dari beberapa sumber lain. Yang kelima adalah membeli atau menyalin makalah atau tugas orang lain, atau bahkan menyewa layanan penulisan esai untuk menulis makalah kita. Jadi ada baiknya dalam menulis makalah atau jurnal, kita harus menulis sendiri tanpa meminta bantuan orang lain dalam menulis. Yang keenam, berbagi kode untuk program komputer dengan siswa lain, atau mengambil kode dari web atau sumber lain tanpa mengutip sumber itu. Jadi ada baiknya tidak menyebarkan kode-kode tertentu dan memilih kode-kode yang tidak disarankan untuk dipakai. Selanjutnya adalah mengunduh materi di internet tanpa kutipan yang benar. Ada baiknya menggunakan kutipan yang benar. Yang kedelapan, mengisi daftar pustaka atau referensi untuk menunjukkan bahwa kita telah selesai melakukan penelitian itu padahal belum. Poin selanjutnya adalah detecting manipulation atau bagaimana mendeteksi manipulasi. Dengan pengetahuan yang terbatas tentang subjek yang ada, sulit bagi kita untuk memanipulasi gambar atau menyesatkan atau menonjolkan temuan seseorang. Ditambah dengan tekanan penerbitan, peneliti kadang tergoda untuk mengubah gambar atau sesuai dengan temuan yang mungkin dan tidak sepatutnya valid. Dalam hal ini, ada yang lebih dari sekedar reputasi yang dipertaruhkan di dunia ilmiah, terutama jika manipulasi tidak diperhatikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendeteksi manipulasi atau tidak melakukan manipulasi dalam penulisan sebuah jurnal atau makalah. Yang selanjutnya adalah authorship. 4 kriteria yang semuanya harus dipenuhi sebagai penulis dalam authorship adalah yang pertama, kontribusi substansial untuk konsepsi dan desain studi, data akuisisi, analisis, dan interpretasi. Selanjutnya ada menyusun dan merevisi artikel untuk berkonten intelektual. Selanjutnya adalah persetujuan versi final dari authorship. Selanjutnya adalah kesepakatan untuk bertanggung jawab atas semua aspek dan pekerjaan yang berhubungan dengan akurasi atau integritas dari setiap bagian dan pekerjaan. Poin selanjutnya adalah content ownership. Ada perjanjian penerbitan di mana jaminan autor merupakan perjanjian penerbitan yang memiliki jaminan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama tentang keaslian, yang kedua memperoleh keringanan privasi yang diperlakukan, yang ketiga memenuhi standar penelitian, yang keempat kepatuhan dengan etika penerbit dan jurnal serta kebijakan benturan kepentingan dan persetujuan dari semua rekan penulis. Topik selanjutnya adalah opening science atau ilmu yang terbuka. Apa yang dapat kita pelajari dalam modul ini? Yang pertama adalah bagaimana itu ilmu terbuka, wawasan baru tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari ilmu terbuka, dan poin yang perlu dipertimbangkan saat mempublikasikan akses terbuka. Poin yang pertama adalah Fundamentals of Open Access. Sains terbuka menjelaskan tentang cara kerja yang menjadikan peneliti lebih eksklusif, lebih kolaboratif, dan transparan. Di sini dipercaya bahwa sains terbuka atau opening science dapat bermanfaat bagi penelitian dan masyarakat serta mendorong kinerja penelitian. Adapun structure of opening science atau struktur dari ilmu terbuka adalah yang pertama, yang paling atas merupakan open science, di mana open science terbagi atas beberapa bagian yaitu open access, open data, open metrics, open integrity, science and society, di mana yang terakhir adalah open tools and software. Bagaimana mensubmit dan mempublish dalam OA artikel? Open access adalah cara penerbitan akses terbuka di jurnal yang memastikan artikel kita segera diterbitkan oleh akses terbuka. Jenis akses terbuka yang tersedia adalah yang pertama, jurnal open access yang tidak memiliki subscribe. Yang kedua, jurnal yang mendukung akses terbuka seperti penerbitan, yang juga dikenal sebagai jurnal hybrid. Adapun jenis-jenis jurnal yang biasa dipublish adalah yang pertama, hybrid journal, dan yang kedua adalah code open access of journal. Apa itu hybrid journals? Hybrid journals biasanya menawarkan akses terbuka dan berlangganan, sedangkan code open access journals biasanya hanya menawarkan opsi akses terbuka saja tanpa menawarkan untuk berlangganan. Selanjutnya adalah publishing open access atau mempublish akses yang terbuka. Open access is enabled by
Pertama, founders, di mana founders memiliki akses terbuka tentang policies dan mandates. Yang kedua adalah institution, di mana open access di mana institution memiliki akses terbuka tentang policies and repositories. Yang ketiga adalah research. Biasanya research itu menggunakan publish tentang penelitian yang merupakan sebuah akses terbuka. Selanjutnya adalah publisher, di mana implementasi dari akses terbuka memiliki pilihan yaitu research. Selanjutnya adalah readers, di mana readers biasanya melihat kondisi bagaimana untuk melihat dan membaca konten penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah government atau pemerintah, di mana pemerintah memiliki akses terbuka untuk policies dan mandates. Poin selanjutnya adalah how to publish in PBM Journal. Apa yang dapat kita pelajari di sini yaitu tentang tips penulisan konten dan naskah, bimbingan tentang penerbitan jurnal dan top, cara menyiapkan diri kita dalam proses penerbitan, dan hal-hal lain lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa dipersiapkan sebelum menulis naskah, yang pertama adalah memikirkan bagaimana kita mengekspos dunia yang kita miliki. Yang kedua adalah sudahkah kita mencoba sesuatu yang baru. Yang ketiga, apakah ada tantangan di tempat kerja. Yang keempat, apakah posisi tersebut berhubungan langsung dengan bidang minat kita saat ini. Dan yang terakhir adalah apakah posisi tersebut memiliki solusi untuk beberapa masalah yang sulit. Dalam publishing in the chemical science, kita dapat mempelajari bahwa bagaimana mempersiapkan naskah kita, bagaimana tentang etika penerbitan dan yang terlibat, dan yang terakhir adalah panduan tentang tinjauan sejawat. Bagaimana untuk mempublish dalam chemical science? Berikut struktur jurnal yang benar agar kita dapat mempublish di chemical science. Yang pertama adalah title and abstract. Di bawahnya selanjutnya akan diisi dengan conclusion and introduction, yang dilanjutkan dengan method, result, and discussion, dan terakhir tentang figur, tabel, atau data kita. Yang terakhir adalah publishing ethics in chemical and material science. Masalah yang paling serius kita pelajari dan hindari dalam sebuah publishing adalah yang pertama publikasi atau membuat data penelitian, yang kedua pemalsuan atau memanipulasi data penelitian yang ada, yang ketiga plagiarism atau self-plagiarism, di mana pekerjakan sebelumnya diambil dan diwariskan sendiri atau didaur ulang oleh satu konten yang sudah dipublikasi tanpa pengakuan atau kutipan yang jelas. Oke, baik, sekian poin-poin atau hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam resume saya mengenai modul 3 yaitu Research Publishing. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.